Kalian tahu kan, judul ini sangat menggerak bangsa ini. Ia bekerja seperti penyakit yang diam-diam mengalir di nadi ekonomi kita, menghisap perlahan tapi pasti. Setiap rupiah yang masuk ke meja judi online bukan sekadar uang yang hilang dari tangan masyarakat. Itu adalah modal yang seharusnya bisa diputar di warung, pasar, UMKM, atau tabungan, tapi malah bocor ke server di luar negeri. Dalam ilmu ekonomi, ini dikenal sebagai capital flight, yang artinya adalah pelarian modal. Hal ini yang membuat bangsa semakin miskin tanpa sadar. Dikutip dari Krugman dan Opsfeld dalam buku International Economics tahun ke-2009, yang menjelaskan uang dalam negeri yang harusnya bisa dikelola di dalam negeri malah keluar. Dan lebih parahnya, uang ini tidak menjadi lapangan kerja, pajak, atau pembangunan, seperti jenis investasi lainnya. Lebih gelap lagi, judi online tidak hanya menggerus dompet, tapi juga merusak sendi sosial. Orang yang kalah akan mencari cara cepat untuk menutup lubang, berutang, mencuri, bahkan melakukan kriminal. Mark Griffiths dalam Gambling and Public Policy menggambarkan fenomena ini sebagai lingkaran setan perjudian, di mana efek ekonomi dan sosial saling mengunci dalam spiral kehancuran. Daniel Kahneman dan Amos Tversky dalam bukunya Prospect Theory, terbit tahun 1979 juga, menunjukkan manusia cenderung menjadi risk-seeking saat menghadapi kerugian, sehingga kecanduan judi semakin sulit diputus. Beberapa pihak berargumen solusi ekstremnya sangatlah sederhana. Biarkan judi online dilegalkan, diputar di Indonesia, diawasi negara, dan dipajaki agar uang tidak lari ke server luar negeri. Secara teori, ini bisa meningkatkan penerimaan fiskal dan mengurangi kebocoran devisa multiplier effect. Negara-negara seperti Singapura dan Macau membuktikan bahwa pengelolaan yang ketat bisa mengubah judi menjadi sumber pendapatan dalam Griffiths tahun ke-2016. Tetapi masalah, bangsa ini belum siap. Uang haji aja dikorupsi, apalagi uang judi online. Melegalisasi justru bisa memunculkan kriminal baru, terlebih dari segi pejabat ya kan, mafia baru. Utang rumah tangga semakin menumpuk dan angka kriminalitas meningkat. Fenomena ini masuk kategori rent-seeking behavior, di mana kelompok tertentu mengeksploitasi regulasi untuk keuntungan pribadi, sementara rakyat kecil menjadi korban. Ini dikutip dari Kruger, The Political Economy of Rent, tahun ke-1974, sedangkan Claude Felter dan Cook dalam buku Selling Hope tahun 1993, mereka menekankan bahwa keuntungan fiskal perjudian hampir selalu dibayar mahal oleh biaya sosial, kriminalitas, keretakan keluarga, dan ketergantungan ekonomi pada perjudian. Dengan kata lain, judol bukan sekadar hiburan, ia adalah racun yang merembes pelan, merusak keluarga, menghancurkan generasi, dan mengalirkan darah ekonomi bangsa ini ke luar negeri. Solusi ekstrem memang bisa memberi ruang napas bagi sisi ekonomi, tetapi harga sosial yang harus dibayar jauh lebih gelap dan dalam daripada keuntungan finansial yang ditawarkan. Jadi itu pelajaran kita hari ini. Nah, jadi melegalisasi judi bukanlah hal mudah, karena ya tahulah ya. So buat teman-teman sekolahonline.com, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya.